Untuk materi faktor komputer pada interaksi manusia dan komputer, ini saya minta teman-teman untuk membuat video animasi, ya, video animasi yang menjelaskan perkembangan dari komponen si komputer. Nah, di sini akan kita bagi, ketua kelasnya tolong dicek di sini ada berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok? Ya. Ada 12 kelompok ya. Oke, kalau gitu. 12 kelompok. Oke, ya. Jadi ini Mohon maaf Bu, ada 13. Saya kelompok 13. ada 13 kelompok. Oke. Ya. Baik, 13 kelompok ini mohon untuk membuat video nanti, dan ini sudah saya kelompokkan, tapi ini ada sedikit revisi, jadi sepertinya mungkin harus ada yang dicatat ya. Jadi kelompok satu nanti tentang positioning, pointing, and drawing. Saya coba urutkan dulu dari kelompok satu ya. Kelompok 2 display devices, kemudian kelompok 3 devices for virtual reality and 3D interaction, kelompok 4 physical control, kelompok 5 printing and scanning, kelompok 6-nya memori, kelompok 7 processing, kelompok 8 network, kelompok 9 ada perubahan, mohon dicatat, kelompok 9 itu adalah input device. Ya, di sini harusnya ada nanti memasukkan teks. Jadi nanti yang kelompok 9 itu adalah input device, kemudian kelompok 10 itu nanti masuk ke positioning, pointing, and drawing. Kelompok 11-nya berarti display devices. Kemudian kelompok 12-nya physical control, sensor, and special devices. Kelompok 11 ya tadi ya? Maaf, coba. Ulang lagi. Kelompok 9 tadi input device, kelompok 10 positioning, pointing, and drawing, kelompok 11 display devices. Betul ya? Kelompok 11. Kelompok 12 yang ini ya, devices for virtual reality and 3D interaction. Kelompok 13-nya adalah physical control, sensor, and special devices. Sudah jelas teman-teman? Sudah dicatat perubahannya? Jadi 1-8 tetap. Kelompok 9 tadi input device. Yang 10 naik berarti ya positioning. Kelompok 11 display devices. Kelompok 12 yang virtual reality and 3D interaction. Kelompok 13-nya physical control, sensor, and special devices. Sudah? Oke, nah silakan teman-teman nanti gunakan tools untuk membuat video animasi yang menarik. Ini berkaitan dengan perkembangan teknologinya. Jadi kalau misalkan ada yang kebagian tentang keyboard gitu misalkan ya. Jadi Anda menjelaskan bagaimana dari mulai awal sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, tidak hanya bagus secara visual grafis, tapi juga informasinya harus sesuai. Sehingga Anda nanti di dalam videonya juga wajib melampirkan sumber referensinya. Ya, jadi wajib nanti Anda menampilkan sumber referensi atau rujukannya yang diambil dari mana. Tidak boleh mengambil dari blogspot. Ya, jadi mohon gunakan sumber referensi yang valid. Nah, di sini saya udah ada juga, saya ambil dari subchapternya ya, dari ebook Computer Vector di bukunya Alan Dix. Nah, itu rasanya ada beberapa yang dia bahas itu bisa Anda gunakan, mungkin ada beberapa juga tambahan dari luar, tapi mohon tidak menggunakan referensi dari sumber yang tidak jelas gitu lah ya. Oke, nah kemudian ini nanti Anda bikin video animasinya, durasinya maksimal itu 10 menit. Jadi maksimal Anda video animasi ini adalah 10 menit. Anda boleh pakai toolsnya misalkan dari Adobe, mau pakai Adobe Flash, Animate gitu ya. Terus kemudian bisa pakai Powtoon, Animaker, Movely, dan tools lainnya ya. Mudah-mudahan mungkin Anda dapat yang free ya gitu ya. Nah, jadi durasinya tadi 10 menit, kemudian tadi videonya harus kualitas yang baik, ya, jadi gambarnya nggak pecah, kemudian harus informatif, jadi nggak hanya animasinya bagus, tapi misalnya informasinya kosong juga percuma ya, atau sebaliknya
Mungkin ada juga yang kayaknya Anda bikin teks tapi hanya divideokan gitu ya. Jadi hanya kumpulan teks yang divideokan kayaknya juga ngapain harus dibikin videografis, kayaknya itu cukup dibikin Word aja cukup ya kayaknya. Jadi mohon diperhatikan aspek dari visualnya dan juga informasinya ya. Dan tadi saya tekankan sumber referensinya dari mana ya. Kemudian nanti Anda buat si video itu nanti Anda upload ke channel YouTube-nya, ke channel YouTube pribadi Anda, nanti perwakilan kelompok aja, jadi nggak perlu semua anggota kelompok mengupload, jadi hanya perwakilan saja nanti. Kalau mau upload masing-masing juga boleh, tapi yang dikumpulkan hanya perwakilannya aja. Jadi nanti Anda submit di sini, di assignment di sini ya, hanya link video yang sudah Anda upload ke YouTube. Dan mohon dicek bahwa status submitnya itu harus public. Jadi jangan dibikin private, nanti kelihatan kalau private ya. Jadi ini bentuk komitmen juga dan tanggung jawab teman-teman supaya bikin si produknya juga memang bertanggung jawab ya, supaya informasinya valid, kemudian secara kualitas juga bagus ya. Jadi kalau Anda public asal-asalan kan Anda tidak hanya bawa nama Anda tapi juga ada bawa nama institusinya Anda ya. Jadi mohon diperhatikan. Ini deadline-nya sampai tanggal 15 Oktober. Jadi pembuatan video ini Anda upload nanti paling lambat, saya bilang ya, paling lambat tanggal 15 Oktober jam 12 siang. Jadi lewat jam 12 siang, nggak ada yang kirim via WA ya. Ini coba saya edit dulu, rasanya ini agak ngaco di sini. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke ya, jadi silahkan teman-teman nanti submit. Paling lambat ini cut off date-nya saya kasih, nggak dikasih lebih, jadi kalau Anda telat ya nggak bisa masuk ya. Di sini submitnya hanya perwakilan aja, jadi ini submitnya grup aja yang submitnya, jadi perwakilan aja ya. Nanti Anda hanya mensubmitkan link videonya aja, jadi online text nanti ya, nggak perlu menguploadkan file. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, kalau nggak ada, sistem penilaiannya itu akan ada 2 sistem penilaian. Yang pertama adalah sistem penilaian dari saya sendiri, dari dosennya, kemudian sistem penilaian dari teman-teman mahasiswa, yang mohon dilakukan secara objektif. Jadi nanti, misalkan kelompok Anda gitu ya, kelompok 1 nanti Anda upload, kemudian kelompok 2 dan seterusnya itu wajib mengomentari hasil dari pekerjaan kelompok 1. Jadi kita coba menghargai pekerjaan dari teman-teman kelompok kita. Tapi mohon jadi catatan di sini, tidak memberikan komentar yang komentar yang tidak informatif gitu. Jadi tidak memberikan komentar yang abstrak gitu ya. Jadi cuman bilang misalkan udah cukup jelas, bagus, baik gitu. Itu kayaknya nggak informatif. Jadi Anda harus objektif, jangan mentang-mentang ini teman Anda sendiri jadi komentarnya dibagus-bagusin gitu. Nah, hati-hati juga kalau misalkan Anda ini teman-temannya kalau memberikan komentarnya cuman sekedar tadi ya abstrak banget, misalkan cuman bilang videonya bagus, menarik gitu ya, semangat bro gitu ya. Itu penilaian kelompoknya akan kecil. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi bukan berarti baik Anda tidak memberikan komentar, malah jadi menjatuhkan penilaian temannya. Sama halnya juga jika begini, kalau menurut dari persepsi saya nih, kayaknya ini mah teks yang dibikin video gitu, tapi Anda bilang, oh ininya udah cukup bagus gitu, misalkan ya, visualnya sangat bagus gitu, padahal bertolak belakang sekali dengan apa yang disuguhkan, itu juga akan menjatuhkan nilai si kelompoknya dan kelompok Anda. Jadi saya akan melakukan 2 penilaian di situ. Jadi penilaian dari si kelompoknya. Jadi kalau misalkan kelompok 1 bikin video, saya akan nilai dari saya akan nilai dari indikator penilaian saya ditambah dengan komentar yang diberikan oleh masing-masing kelompok. Jadi ditambah dengan 11 komentar gitulah ya dari setiap kelompok gitu. Atau lebih. Jadi boleh kalau misalkan Bu boleh nggak kalau misalkan saya satu kelompok kan ada 3 orang. 3-tiganya ngasih komentar, itu lebih bagus karena nanti si teman yang memberikan komentar itu juga akan diberikan nilai.
Jadi memang kerjaan saya agak banyak, jadi nanti ini mohon diberi catatan, nanti protes lah ya. Nah, tadi Anda upload tanggal berapa tadi? Terakhir submit? 15. 15, Bu. 15 Oktober ya. Nah, yang memberikan komentar itu tanggal 17 Oktober jam 5 sore. Jadi teman-teman sudah mereview pekerjaan teman-temannya itu paling lambat tanggal 17 Oktober jam 5 sore. Jadi lewat jam 5 sore itu udah saya tarik nilainya. Jadi jangan nanti ini kan saya udah ngasih komentar Bu, kok nilai saya nggak masuk kok begini dan seterusnya. Karena nilainya udah ditarik ya. Jadi mohon jadi catatan itu nanti jam 5 sore tanggal 17 Oktober jam 5 sore. Nah, sehingga mohon perhatikan masing-masing kelompok itu nanti wajib mensubmit assignment-nya di sini dan di forum. Oke ya, kita bikin submission nanti di sini discussion-nya. Di sini nanti saya akan bikin link video animasi gitu ya. Nah, ini jadi upload link video YouTube-nya gitu ya. Terus setiap kelompok wajib mengomentari video kelompok lain paling lambat tanggal 17 Oktober pukul 17.00 WIB. Oke. Ya, jadi teman-teman mohon diperhatikan, Anda punya deadline untuk bisa mengomentari teman-temannya itu 17 Oktober jam 5 sore ya, 17 ya. Karena ini lumayan agak banyak kerjaannya juga saya, karena saya harus menilai si pembuat video dan juga yang memberikan komentar. Nah, jadi kita mulai coba untuk memberikan komentar yang seobjektif mungkin ya. Jadi jangan lihat ini teman baik saya, ini CS saya, enggak. Tapi lihat karyanya dan berikan masukan, saran, ataupun ya kritik, saran gitu, tapi yang benar-benar informatif gitu. Jadi kalau misalkan Anda bilang ini kayak pas bagian ini, part ini kayaknya kurang ini deh gitu. Informasi di sini nggak valid deh berdasarkan ini gitu. Nah, itu akan kita berikan nilai cukup besar juga untuk kelompok yang membuat videonya dan yang memberikan komentar. Bisa difahami ya. Jadi kalau misalkan nih, kelompok 2 mengomentari kelompok 1. Misalkan yang mengomentarinya 1 orang aja nih gitu ya, perwakilan kelompok. Maka kelompok itu akan mendapatkan nilai juga, tapi yang individunya, perorangan yang memberikan penilaian, itu akan diberikan nilai yang lebih. Jadi kalau misalkan saya kayaknya punya penilaian yang lain deh di kelompok 2 gitu ya. Terus Anda memberikan lagi penilaian begitu yang berbeda dari teman yang sebelumnya, maka nanti anggota itu dia akan mendapatkan nilai yang lebih gitu. Ya. Mungkin seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Untuk komentarnya, apakah boleh pertanyaan gitu, Bu? Kalau memang ada yang tidak jelas, itu bisa dilakukan konfirmasi. Jadi kalau misalnya nggak jelas, boleh dilakukan konfirmasi. Jadi Anda boleh memberikan pertanyaan, sehingga nanti yang punya videonya mohon dicek, ya, untuk mengklarifikasi gitulah ya. Kalau ternyata tadi misalkan Alif di komentarnya memberikan pertanyaan, mohon diklarifikasi. Nah, itu juga akan mendapatkan tambahan poin gitu. Jadi semakin Anda aktif sebenarnya di situ akan poin Anda akan lebih besar. Seperti itu, Alif. Baik, Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi durasinya jangan lebih dari 10 menit ya, karena tidak efektif kalau lebih dari 10 menit. Oh ya, mohon diperhatikan juga terkait copyright juga ya. Jadi kalau bisa mungkin cari yang masih free gitu ya, untuk terkait kalau Anda pakai audio ataupun yang berkaitan dengan visual grafisnya gitu ya, lebih baik cari yang objek-objek yang free gitu. Baik, ada yang bertanya lagi, silahkan. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Untuk
Kan jadi setiap kelompok itu harus memberikan minimal satu komentar ke kelompok lain. Nah, di dalam komentarnya itu harus diberitahu dulu bahwa kita tuh dari perwakilan Oh kelompok iya, 2 atau wajib. Ya, 3 betul, gitu. wajib ya. Jadi nanti mohon diperhatikan setiap kelompok yang mengupload video juga harus memberikan identitas ya. Udah pasti identitasnya nama kelompok, kelompok berapa, kelas apa, kemudian data data kelompoknya, kemudian judulnya apa, gitu ya. Jadi berikanlah deskripsi di situ nanti ngebahas tentang apa dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita belajar untuk menjadi YouTuber, membuat konten yang memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi deskripsinya diisi tentang apa dan sebagainya gitu ya. Nah, si pemberi komentar juga wajib karena kan nanti saya masukinnya loh, susah dong kalau nggak diberi identitas ya. Jadi nanti pemberi komentar mohon diinformasikan dari kelompok berapa. Lebih bagus lagi kalau ada kelasnya ya, supaya saya juga nggak bingung. Dari kelompok berapa, kelas apa, kemudian NRP-nya. Ya, NRP atau NRP dan nama lengkapnya Anda gitu lah ya, NRP dan nama lengkapnya Anda. Itu artinya ada satu, misalkan Alif nih, dari kelompok 2 gitu ya, Muhammad Alif gitu. Nah, itu akan saya bawa penilaiannya akan diberikan ke satu kelompok itu, tapi tentunya Alif ini akan dapat poin lebih. Tapi kalau misalkan nih, misalkan kelompoknya Alif ada Dimas misalkan. Nah, Dimas di kelompok 2 juga, nanya juga dia gitu. Maka Dimas juga akan mendapatkan penilaian yang lebih gitu dibandingkan anggota kelompok yang lainnya gitu. Jadi wajib memberikan informasi ya pada saat memberikan komentar dan mohon diperhatikan terkait tata bahasanya ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Bu, Sudah jelas? Ya. tanya. Tadi itu durasinya 10 menit maksimal, Bu. Ya. Kalau minimal, Bu? Minimal video itu minimal video ya yang informatif ya. Itu rasanya dia di minimal itu berarti di atas 2 menit ya. Ya. Karena biasanya Anda tambahin bumper aja, bumper itu berapa? Kalau Anda tambahin bumper mungkin setengah menit kali ya. Setengah menit terus informasinya. Oh ya, di situ Anda boleh memberikan penjelasan boleh ya. Nah, jadi saya akan memberikan penilaian secara keseluruhan, tidak hanya informasinya, tapi penyajiannya juga secara visual ataupun secara pemaparannya. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau pakai Anda menjelaskan di sana gitu ya. Nah, saya kan menilai juga cara penyampaiannya. Jadi kalau misalkan nanti Anda 3 kelompok, satu orang nanti bikin dia bertugas sebagai tim narator gitu ya, yang membuat narasinya gitu ya. Kemudian nanti siapa yang jadi presenternya gitu. Di situ Anda boleh memunculkan wajah, boleh juga kalau animasi biasanya Anda suka pakai pakai objek virtual gitu ya, silahkan aja gitu. Tapi saya sarankan tetap ada yang menjelaskan di situ. Ya, jadi tetap ada yang menjelaskan di sana dan mohon gunakan narasi yang baik gitu ya pada saat menjelaskan. Itu poinnya saya nilai secara keseluruhan sih. Seperti itu ya. Jadi terkait berapa lama si video, Anda mungkin bisa coba cari referensi deh terkait video-video yang sifatnya edukatif. Biasanya memang ada sekitar paling sebentar itu kalau udah masuk ke materi itu biasanya 2 menit ya. Minimal 2 menit gitu. Minimal 2 menit, maksimal sih sebenarnya ada yang sampai 15 menit gitu. Tapi kita bikin hanya sampai 10 menit aja ya. Kurang lebih 10 menit maksimal. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya lagi, Bu. Jadi kalau untuk naratornya boleh satu orang, Bu? Boleh. Karena kan di sini bagi-bagi tugas ya. Bisa jadi Anda bertiga, yang satu dia bikin narasinya, yang satu dia bikin desainnya gitu ya, yang satu lagi misalkan mencari informasi gitu. Nanti misalkan yang mempresentasikannya misalkan satu orang, kan itu tim, namanya juga tim ya. Jadi nanti yang ngomongnya satu orang terpilih yang misalkan suaranya bagus atau misalkan yang dia pembawaannya tenang, menyampaikannya ya silahkan aja, nggak harus semua secara bergantian gitu. Baik, Bu. Ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nggak salah-salah ya. Jadi apalagi kalau misalkan saya mau bikin objeknya sendiri pakai Adobe Photoshop gitu, itu lebih bagus. Penilaian Anda pasti akan lebih besar sih. Baik, ada lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan. Ada? Sudah cukup jelas? Oke. Minggu depan kita akan review. Ya, minggu depan kita akan review secara keseluruhan dari masing-masing kelompok. Ya, jadi kalau kita nanti akan coba review nanti kekurangannya apa, atau misalkan ini kan jadi secara nggak langsung teman-teman juga akan mempelajari ya, maksud saya memberikan komentar supaya Anda juga bisa mempelajari si materi yang sudah diberikan oleh teman-teman gitu ya. Jadi walaupun ini jadinya tugas masing-masing, tapi Anda jadi tahu informasi dari kelompok yang lain. Jadi maksud saya secara materi ya tetap Anda juga dapat, walaupun dengan cara tidak mendengar dari ceramah dosen ya, tapi dari video yang udah dibikin sama temennya. Nah, mudah-mudahan lebih efektif gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mohon tadi jadwalnya supaya bisa dicatat, dan tadi masing-masing kelompok, tadi kan ada perubahan ya dari yang poster yang ada di e-learning-nya, jadi mohon nanti diinformasikan juga mungkin ketua kelasnya ke teman-teman kelompoknya terkait deadline juga, jadi nggak ada yang ngirim nanti via WA ya. Boleh ngirim via WA, tapi nggak akan kecek biasanya ya, ketumpuk chatnya. Jadi nanti dicek lagi deadline-nya. Jadi nanti teman-teman mohon upload-nya ada 2 link ya. Nanti upload di assignment-nya dan upload juga di forum. Kalau kamu nggak upload di forum, teman-teman kamu nggak bisa nilai kamu nanti jadi jatuh juga gitu ya. Jadi cuma ngambil dari nilai dari nilai saya aja gitu ya, tidak diakumulasikan dengan nilai dari temannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya teman-teman? Oke. Jika sudah jelas, saya mengingatkan kembali terkait sumbernya. Ya, jadi itu si sumber referensi rujukan dia punya poin lumayan besar juga. Jadi kalau ada yang masih ngambil dari Blogspot, dari Wikipedia, itu pasti poinnya kecil. Dari Wikipedia boleh, tapi Anda cek lagi, biasanya di bawahnya ada sumber referensi. Itu yang kita rujuk ya. Jadi bukan Wikipedia toh, ketika ambil nggak boleh itu. Ya, apalagi misalnya dari blogspotnya siapa gitu ya. Nah, itu kan kita belum tahu kevaliditasannya gitu. Jadi yang alangkah lebih bagus kalau misalkan Anda ambil dari sumber seperti buku, dari paper, proceeding gitu, itu boleh. Tapi kalau blogspot itu poinnya nanti akan kecil untuk penilaian sumber referensinya. Oke. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk tugasnya. Jadi mohon diperhatikan deadline-nya supaya nanti nggak ada yang protes kalau nilainya ternyata nggak dimasukkan karena Anda telat mengumpulkan. Ya. Saya tutup kelas saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan didiskusikan teman-teman. Masih banyak waktu jam kuliah kita, jadi mohon digunakan untuk berdiskusi. Mangga, silahkan. Saya tutup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.